Biasa ku cinta, satu ku pinta, jangan terlalu mengejar rasa. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sesayang, jangan kau berulang saat akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sesayang. Gimana deh? Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin ku ingkari karena alasan tak kau beri. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikhlas aku kuat atas nama cintaku, tak suka paksa, itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta, coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang, sayang, jaga hati ini. Tak mendua ku berhenti mencari, cukup kau dalam mimpi. Kini dan nanti. Biasa saja cinta, satu saya pinta, jangan terlalu mengejar rasa. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sesayang, jangan kau berulang saat akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena susahnya. Padaku kalau kau rindu, pasti ku ada, jangan ragu. Tetapi bukannya begitu, kau malah marah sampai lupa waktu. Tak balas ku punya pesan, jujur ku sayang kau membingungkan. Ku cuma butuh sedikit sandaran, kau pikir dekat keselingkuhan. Dan coba renungkanlah kembali, rasa ini tumbuh dan tak akan mati. Kau masih jadi kekasih, ku jadi jangan takut, ku ke lain hati. Biasa ku cinta, satu ku pinta, jaga hati biar ku makin cinta. Percaya rasa, jangan dengar cerita, pegang janji ini, ku tak coba berpindah. Biasa saja cinta, satu saya minta, jangan terlalu mengejar rasa. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sesayang, jangan kau berulang saat akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena susahnya. Biasa saja cinta, satu sepinta, jangan terlalu mengejar rasa. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sesayang, jangan kau berulang saat akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sasu bilang saat akan berpindah karena sesayang. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Rina Arum tentunya bisa berjumpa dengan Anda tentunya dalam program Serawung Karyo Bakul. Dan ini adalah persembahan dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya sedang berada di Joglo Mandapa yang tentunya ini suasananya sangat homey sekali ya. Dan nanti juga akan mendukung kenyamanan saya juga, nanti akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Baik pemirsa, dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk band Delaila yang tentunya sudah membuat kita semakin nyaman di sini. Untuk kali ini, episode kali ini kita akan membahas tentang pengembangan desain fashion melalui perlindungan HKE. Seperti kita ketahui bersama pemirsa bahwa Yogyakarta ini diwarnai beragam sektor, salah satunya adalah industri fashion. Dan industri fashion ini terus berkembang dengan pesat, tentunya juga inovasi desain fashion merupakan kunci keberhasilan dalam dunia fashion. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan terhadap kreativitas dan juga inovasi dalam industri tersebut, yaitu HKE. Nah, tentunya pemirsa juga bertanya-tanya nih, sebenarnya HKE itu apa dan apa sih peran dari anggota dewan serta pemerintah daerah untuk terus mendorong perlindungan HKI untuk industri kreatif itu sendiri. Dan langsung saja saat ini saya akan menyapa terlebih dahulu tentunya beliau-beliau yang nanti akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang HKI. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. H. Aslam Ridlo MAP, beliau adalah Sekretaris Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Rena. Sehat selalu. Tetap semangat. Wow, selalu semangat loh Bapak Aslam ini. Dan juga tentunya sudah hadir Bapak Dr. Andes Doni Dwi Yoga Handoko MM. Beliau adalah Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Rina. Sehat. Terima kasih, semoga Mbak Rina juga sehat ya. Amin, Alhamdulillah Bapak. Ini biar lebih akrab lagi saya bisa menyapa Bapak dengan panggilan apa ini Pak? Bapak Doni, Bapak Dwi Yoga atau Bapak Handoko ini Pak? Ya, monggo nama depannya saja. Oh, Bapak Doni. Ya, terima kasih Bapak. Dan juga tentunya narasumber kita yang ketiga ada Mbak Reski Noviana Effendi SE. Beliau adalah owner dari Yasmin Butik Batik. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Ini kayak udah nggak asing lagi loh ya kalau sama Mbak Reski nih ya. Mbak Reski ini tentunya kemarin juga menjadi bagian dari salah satu pergelaran fashion terbesar di Yogyakarta loh. Luar biasa Mbak, tentunya dengan ciri khasnya yang tidak ada yang nyamain loh ini kalau aku bilang ya. Semoga selalu sehat ya Mbak ya. Amin, Amin. Baik pemirsa, tentunya saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Dan saya ingin ngobrol terlebih dahulu dengan Bapak Doni. Bapak Doni, tentunya kan kalau kita membicarakan tentang HKI nih ya, pasti seluruh industri, mau industri fashion, mau industri kuliner, itu sangat dibutuhkan sekali ya untuk perlindungan, ya kan, mulai dari kreativitas dan juga inovasi. Saya ingin tahu terlebih dahulu dari Bapak nih Pak, boleh diceritakan gitu kan tentang gambaran singkat data keragaan industri fashion yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak, monggo silakan. Terima kasih Mbak Rina. Tentunya daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang benar-benar istimewa. Iya. Keistimewaannya tentu kita memiliki ragam budaya dan banyaknya desainer yang tumbuh dan berkembang di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau melihat dengan pendekatan sentra dari keragaman yang ada, kita khusus di Sandang itu ada 46 sentra dari pendataan kita di tahun 2022. Dan kalau dikaitkan dengan ekonomi kreatif ya, karena ekonomi kreatif itu kan banyak yang dicapai sandang, kemudian kerap, topi, sepatu dan sebagainya ya. Industri ini berkembang, sentranya ada kurang lebih 60 yang memang sudah eksis ya, sudah dilakukan pembinaan. Kalau kita mendekati dari potensi yang ada, kita pendekatannya misalnya dari religi ya. Kalau dari religi Muslim, ini trennya untuk fashion itu malah yang pakaian pria ini paling dominan. Ini satu hal yang cukup membanggakan. Seperti peci itu
ranking nomor 1. Kemudian baju koko, lengan panjang, lengan pendek itu nomor 2. Bahkan gamis wanita malah urutannya ya keempat. Oh, baru tahu loh ini saya Bapak ya. Trennya, karena memang mayoritas di DIY banyak muslim mungkin ya. Kemudian kalau kita melihat dari potensi kemampuan ekspor Indonesia ke luar negeri, kita meningkat. Jadi di tahun 2021 kurang lebih 127 sekian triliun ekspor di bidang fashion ini. Kemudian di tahun 2022 menaik sekitar 133 hampir ya triliun itu ekspor kita tekstil dan pakaian yaitu. Sehingga tren menaik ini merupakan peluang ya bagi masyarakat di DIY bahwa kita memiliki peluang mampu bersaing. Kemudian kalau kita pendekatan di negara ASEAN dan Hong Kong ya. Kita kan di fashion ini ada perhiasan ya. Saat ini juga kita ada kerjasama dengan beberapa asosiasi yang ada di Hong Kong. Pada saat ini mereka sedang melakukan pelatihan juga ya kerjasama dengan Hong Kong itu bahwa Indonesia ini termasuk urutan kedua setelah Filipina. Nah, ini suatu hal yang menunjukkan bahwa Indonesia lebih maju di Asia. Ini patut ya. Kemudian Jogja ini sudah mendirikan yang namanya asosiasi Jogja Fashion Dunia. Nah, kita sudah menyusun peta jalan sampai tahun 2030. Di 2023 ini kita memperkenalkan bagaimana Jogja Fashion yang ada di Yogyakarta ini bisa dikenal nasional maupun internasional. Di tahun 2024 nanti kita mulai ada bagaimana action kita ke depan dengan bermula di Jalan Malioboro sebagai pusat bisnis dan terintegrasi filosofi kita ya di situ dengan Jogja keistimewaan itu, sehingga nanti bisa dikenal secara dunia. Secara bertahap di tahun 2027 kita juga mengembangkan namanya green economy di fashion. Nah, kenapa? Sehingga sisa-sisa dari produk fashion itu masih bisa diolah. Menarik. Bahan sisa itu saja bisa menjadi kombinasi baik di tas dan sebagainya. Tuh, kemudian termasuk produk yang tidak laku itu bisa diolah yang berkarakter khusus ya. Kita pernah pameran di Expo Co-Branding di tahun ini bulan Oktober pertengahan itu ternyata dengan motif batik Jogja walaupun itu yang produk lama kemudian kita kombinasikan dengan pola desainer yang terkenal di Jogja nih. Termasuk salah satunya ini yang kita bina yang masuk di inkubasi itu ternyata di Expo Co-Branding itu mampu menyerap desainer dari Malaysia, Singapura, Jerman itu datang dan melakukan bisnis untuk bekerjasama menjualkan produk khas DIY itu. Padahal motifnya khas Jogja tapi pola desainnya sesuai modern kebutuhan itu. Berarti keren sekali ya Pak ya dari meningkatnya suatu penjualan nih boleh dibilang ya dari fashion Jogja sekarang juga semakin meningkat bahkan sampai go internasional. Di balik itu semua salah satunya juga ada desainer kita di mana nanti saya juga akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Reski ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak karena kita akan ada break terlebih dahulu. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Serawong Karyo Bakul. I'm an English lady. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 97.000 industri kecil menengah
dengan produk yang kreatif dan inovatif. Sudah saatnya kita menghargai karya mereka dengan bangga buatan Indonesia. Saya mengajak masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, ayo mencintai, membeli, dan memakai produk lokal. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai, oh. Nyanyi lagu pantai, nyanyi lagu santai, yeah. Nyanyi lagu pantai, mari kita santai. Pemirsa, tentunya kita masih di Serawung Karyobako. Ini adalah persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita masih akan melanjutkan obrolan saya bersama dengan narasumber. Saya ingin langsung ke Bapak Aslam. Bapak, tadi kan Bapak Doni sudah menjelaskan banyak hal nih ya. Tentunya di Yogyakarta sudah ada kurang lebih 46 sektor ya. 46 sektor sentral ya Pak ya, dan juga ekspornya tuh dari tahun ke tahun tuh semakin meningkat. Dari Bapak Aslam sendiri monggo Pak, mungkin bisa menanggapi bagaimana Bapak? Oke, baik. Jadi terkait dengan industri, khususnya industri kreatif, DPRD DIY sudah bersama dengan Gubernur menerbitkan tahun 2017, menerbitkan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif, UMKM dan koperasi. Perda itu menjadi kerangka regulasi dalam rangka pemerintah melakukan pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa perlu kita berikan kerangka regulasi? Karena terkait dengan pemberdayaan IKM itu tidak bisa hanya tersentral di nggone Mas Doni tok. Tentu harus berkolaborasi dengan OPD yang lain. Dengan Dinas Kominfo, dengan dinas teknis yang lain. Sehingga perlu kerangka regulasi yang bisa mengkoordinasikan kerja-kerja pemerintah daerah secara kolektif untuk pengembangan dan pemberdayaan industri kreatif. Itu yang sudah kita tempuh dari DPRD, salah satu tugasnya adalah tugas legislasi. Sudah kita berikan kerangka regulasinya untuk implementasi RPJMD periode ketiga ini. Kemudian di dalam peraturan daerah itu juga sudah dimuat roadmap-nya seperti apa, kemudian OPD, dinas teknis, Indak, melakukan peran apa dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah roadmap yang terkait dengan hak karya intelektual. Karena terkait dengan industri kreatif itu kan basisnya ide dan pengetahuan. Ini beda dengan industri yang lain. Artinya apa? Artinya industri kreatif itu tidak berbasis bahan baku. Jadi problemnya dia dihargai karena ide dan pengetahuannya. Itu yang terkait dengan industri kreatif, termasuk salah satunya adalah desain tadi itu, desain fashion khususnya. Karena kalau bicara batik ini, batik di Jogja memang gudangnya batik, tapi kemudian batik dikemas dari opo itu menjadi menarik, punya nilai jual itu karena ide gagasan desain tadi itu. Bersyukur di Jogja ini SDM-nya melimpah, salah satunya Bio ini, yang bisa mengelaborasi teman-teman pengrajin batik yang dia firm itu concern di produksi batiknya, nggak cukup. Mereka yang concern di industri batiknya, dia butuh desainer-desainer yang bisa membuat sebuah desain sehingga hasil produksi para pengrajin batik itu bisa juga bernilai jual tinggi, punya perputaran yang tinggi. Itu yang kedua. Saya matur, industri kreatif itu berbasis ide dan pengetahuan. Karena dia berbasis ide dan pengetahuan, ini rentan dicolong kalau orang lain gitu.
maka perlulah di sini yang namanya hak karya intelektual. Hak karya intelektual itu merek, kemudian branding dan lain-lain itu. Itu yang perlu dilindungi. Karena kalau tidak ada perlindungan hak karya intelektual, mesake karya yang sedemikian mahal itu kemudian nanti diambil oleh orang lain, kemudian orang lain itu melindungi haknya itu. Kayak beliau-beliau ini yang berjuang living lesson ini, desain ini, dia nggak punya kekuatan hukum untuk mengklaim bahwa ndekku. Lho guys yang didol kan biyen desainku. Ngapa kok didol karo wong Malaysia, kok didol karo wong Singapura? Kayak bisa lagi karena orang Malaysia, Singapura atau mana saja itu dia sudah punya hak karya intelektualnya. Nah, maka alangkah baiknya memang bagi para pelaku industri kreatif di Yogyakarta ini, baik yang bergerak di sektor fashion maupun di sektor digital, karena industri kreatif kita yang digital juga banyak, alangkah baiknya karya-karya panjenengan itu dilindungi dengan hak karya intelektual, biar aman. Gitu. Dinas Perindustrian Perdagangan tiap tahun ada Mas ya kegiatan pendampingan HKI itu, mulai dari yang paling basis NIB, kemudian sampai dengan branding merek itu semuanya pemerintah daerah memfasilitasi. Tugasnya pemerintah daerah mendampingi IKM, memfasilitasi IKM dalam hak karya intelektual. Setiap tahun kita adakan kegiatan melalui dinas teknis itu untuk bagaimana pelaku IKM di DIY ini satu punya kesadaran, kesadaran pentingnya HKI itu dulu. Jadi karena nggak semua pelaku industri kreatif itu punya kesadaran terhadap pentingnya HKI. Itu membangun kesadaran mindset tentang pentingnya HKI. Kemudian yang kedua memfasilitasi penerbitan HKI, izin-izin yang terkait dengan IKM mereka. Itu yang menjadi tugas kami di Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan. Tugas kami memastikan bahwa perencanaan pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, UKM dan koperasi itu berjalan sesuai dengan roadmap yang sudah disusun di peraturan daerah maupun roadmap yang sudah disusun di RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu Pak. Oh luar biasa, berarti memang setiap tahunnya sudah ada program seperti itu ya Pak ya. Dan saya juga langsung pengen ke Mbak Reski nih Mbak ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Aslam nih, jangan sampai kita sebagai pencetus pertama nih, berusaha dari nol ya kan, tahu-tahu udah sukses, karya yang diambil orang lain, ini kan sangat sayang sekali. Sebelum nanti lebih lanjut kita ngobrol tentang HKI nih Mbak Reski, mungkin Mbak Reski bisa dengan pemirsa gitu menyampaikan tentang profil dari Mbak Reski, tentang perusahaan dari Mbak Reski, monggo silahkan. Oke siap, jadi saya tuh bisnisnya adalah Yasmin Butik Batik, itu dari 2011. Dulu memang Yasmin itu adalah nama satu-satunya brand saya gitu ya Mbak ya. Dulu kita jualan, jadi dagang, tadi saya cerita, dulu kulaan dijual gitu. Kemudian baru di 2016 kami produksi sendiri, belajar jahit, belajar desain, dan kami baru mulai menghakikan waktu itu 2013 saya sudah mulai menghakikan merek Yasmin Butik Batik itu. Kemudian perkembangannya di 2023 ini saya membuat brand baru namanya Anantari, adalah produk ready to wear dengan ciri khasnya monokrom gini ya, batik tulis, hitam putih gitu. Dan sama yang disampaikan Pak Doni tadi, Bapak Aslan juga, bahwa saya dapat fasilitasi itu dari Desperindak. Memang dari Desperindak selalu ada untuk yang Anantari ini kami kebetulan dapat dari Desperindak. Seperti itu sih Mbak cerita singkatnya. Cerita singkat tentang perusahaan dari Mbak Reski. Mbak Reski berarti mendaftar pertama itu 2013 ya? 2011. Nah, ini awal mulanya nih, akhirnya memantapkan diri, aku daftarkan HKI. Oke. Jadi dulu itu karena di awal itu saya bikinnya itu adalah jualan ya, bakul gitu ya. Bakul, saya nggak berpikir gitu, apa itu haki gitu, nggak paham juga gitu. Nah begitu saya mempunyai produksi sendiri gitu, saya harus punya merek nih. Yang pertama dulu nggak ngerti apa-apa ya, dulu berpikirnya
supaya lebih keren gitu kan, lebih bisa menjual gitu kan. Misalnya kita mengenal brand-brand yang besar itu, dia oh merek itu ya, itu tuh lebih apa ya, kita tuh merasa lebih aman gitu. Kemudian ketika dulu saya pakai nama Yasmin, Yasmin itu kan banyak banget ya, ketika kita searching di Google Yasmin gitu, itu kan banyak banget. Jadi ketika saya menghakikan itu ada sedikit kelegaan gitu, bahwa itu adalah kalau orang pakai logo ini dengan nama Yasmin Butik Batik, ya itu dia melanggar hak saya gitu kan. Jadi masih lebih ke merek. Dan itu beberapa kali terjadi Mbak. Jadi orang yang mengaku sebagai Yasmin, ketika kita nama saya sudah saya haki loh gitu. Nah biasanya mereka juga akhirnya mundur dengan teratur gitu. Karena memang ancaman kita tuh ditiru ya. Iya. Yang tadi disampaikan Pak. Jadi bahkan saya pun pernah fashion show di hari Sabtu gitu. Hari Senin produk yang tiruannya itu sudah diedarkan di pasaran. Padahal hari Minggu tuh belum diedar. Saya belum sempat jualan Pak karena tutup tokonya gitu. Jadi itu sangat-sangat membuat apa ya, shock banget gitu. Nah belajar dari itu, mungkin nanti Pak Doni mungkin bisa menjelaskan ya, kalau di persepsi saya bahwa ketika produk itu kita yang menciptakan di awal, maka saya biasanya begitu ini saya launching langsung saya foto dengan tanggal yang ada di HP gitu. Kemudian saya upload di medsosnya Yasmin atau Anantari sekarang. Kemudian beberapa kali juga orang jiplak, loh kok kamu pakai model saya gitu. Apa ya namanya, baju itu kalau udah diposting, udah dibeli orang tuh agak susah ya kalau ditiru gitu ya. Jadi kita ya siapa yang duluan deh gitu, yang siapa yang duluan mempublikasikan itu kita lebih menang gitu ya bahasanya. Iya benar sekali. Pokoknya bikin kita jadi tidak was-was lagi ya Mbak ya kalau sudah terdaftarkan HKI ya. Baik pemirsa, tentunya nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan narasumber, karena juga cerita dari Mbak Reski tadi sangat menarik sekali bagaimana awalnya mendaftarkan ke HKI, dan tentunya itu juga untuk menjadi perlindungan dari kreativitas dan juga inovasi dari Mbak Reski itu sendiri. Baik, nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Serawung Karyo Bakul. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayang ku melayang jauh, dan melayang ku melayang jauh. Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 97.000 industri kecil menengah dengan produk yang kreatif dan inovatif. Sudah saatnya kita menghargai karya mereka dengan bangga buatan Indonesia. Saya mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, ayo mencintai, membeli, dan memakai produk lokal. Baik pemirsa, tentunya kita kembali lagi di Serawung Karyo Bakul. Tentunya ada persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita masih membahas tentang tema pengembangan desain fashion melalui perlindungan HKI. Nah sekarang saya ingin langsung ke Bapak Doni. Bapak, ini boleh dong diceritakan untuk pemirsa yang ada di rumah, tentunya biar akan lebih paham lagi, siapa tahu juga yang nonton nih dari teman-teman nih yang memang mereka ada di industri fashion ataupun apapun itu ya Pak ya, mulai dari kuliner dan segala macam, tentang kekayaan intelektual itu meliputi apa aja Pak? Monggo silakan. Terima kasih Mbak Rina. Kita ingin tahu ya, menjelaskan untuk masyarakat, terutama ini tema kita fashion ya. Iya. Kalau terkait dengan fashion ini sangat banyak ya yang ada
ketersambungan dengan hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah seorang desainer itu bisa mendapatkan perlindungan dari berbagai hasil olah pikir atau kreasinya. Jadi kalau di HAKI itu kan merupakan hasil olah pikir manusia yang memberikan manfaat kepada manusia sehingga nanti tingkat kehidupan daripada seseorang itu akan lebih layak. Seorang desainer tentunya menciptakan berbagai pengertian daripada desain industri itu adalah suatu kreasi berupa bentuk, konfigurasi, ataupun kombinasi garis atau warna yang memiliki nilai estetika yang bisa menghasilkan produk, komoditas atau kerajinan gitu ya. Itu kan pengertian desain industri. Sehingga desainer itu dari olah pikir itu kan menciptakan dari berbentuk seperti motifnya ini. Ya, ada garis warna. Nah, ini perlu dilindungi supaya tidak ditiru oleh desainer yang lain. Nah, caranya tentunya hasil karya ini jangan diekspos dahulu. Ini yang kebanyakan yang belum tahu. Segera selesai jadi didaftarkan dahulu. Tentunya cara pendaftarannya sangat mudah, yaitu dokumen gambarnya harus ada, penjelasan uraiannya. Kemudian untuk mendapatkan kemudahan potongan ataupun keringanan biaya itu harus ada surat pernyataan UKM dari instansi pembina. Ini kalau di kita nih Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membina mereka, sehingga akan mendapat fasilitasi gratis atau potongan biaya. Nah, kalau fasilitasi gratis pengajuannya tentunya dibebankan oleh pemerintah daerah. Itu kita bisa mendaftarkan lewat web kita di jogjaki.jogjaprov.go.id. Oh, berarti bisa lewat online juga ya Pak? Iya, online bisa atau tatap muka di kantor kami, Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Jalan Kusumanegara nomor 9. Kemudian HAKI yang kedua yang bisa kita daftarkan terkait dengan merek. Setelah didaftarkan desain itu kan sudah mendapat pelindungan. Nah, merek itu supaya dikenal. Nah, Yasmin ini sudah cukup terkenal nasional ya di beberapa tempat karena nah agar merek itu dilindungi Yasmin itu kemudian desain tidak ditiru orang, maka merek itu juga harus didaftarkan. Nah, untuk merek ini sebenarnya tidak mahal ya. Kalau ditetapkan PNBP dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 dari Kementerian Kumham di JKI, itu satu merek 1.800.000. Tapi kalau difasilitasi gratis. Tapi kalau ingin mendapatkan rekomendasi karena sudah mapan ya Yasmin nih, ya, kita berikan bukan fasilitasi. Jadi nanti ada keringanan biaya, surat pernyataan sebagai UKM sehingga cukup membayar 500.000 untuk satu merek. Nah, ini kalau pakaian ini di kelas 25 untuk merek. Nah, desain juga nanti kelas-kelasnya berbeda. Nah, ini sudah dua. Kemudian misalnya desain itu bisa menghasilkan peralatan teknologi untuk pengolahan. Itu yang disebut dengan paten. Jadi pemecahan masalah untuk memproduksi membutuhkan alat dan teknologi itu disebut dengan paten. Yaitu paten adalah pemecahan masalah di bidang teknologi. Itu pembuatan alat. Nah, kalau paten itu sederhana itu tentunya biayanya lebih murah. Perlindungannya cuma 10 tahun. Tapi kalau patennya sudah menggunakan teknologi tinggi itu perlindungan 20 tahun. Untuk merek ini perlindungannya 10 tahun bisa diperpanjang. Sedangkan untuk HAKI yang lain tidak boleh diperpanjang. Karena memang desain itu setelah 10 tahun itu maka dibebaskan secara general, secara internasional bisa digunakan. Perbedaannya begitu. Khusus untuk merek yang karena ini terkait dengan komersialisasi nilai ekonomi sehingga merek itu bisa dijual karena memberikan banyak manfaat. Manfaat pertama adalah mendapatkan pelindungan dari pemerintah. Mereknya nasional oleh pemerintah Indonesia. Kalau internasional oleh negara tujuan. Kemudian manfaat kedua memiliki nilai komersil atau nilai ekonomi. Kenapa memiliki nilai ekonomi? Karena merek ini kalau kita kerjasamakan dengan orang lain itu bisa dilakukan perjanjian lisensi. Dia menjualkan merek miliknya Bu Yasmin dengan merek Yasmin. Tapi kalau desainnya seseorang akan memperbanyak melakukan itu perjanjiannya dengan desain industri.
Beda Iya, merek lagi. dan perjanjian. Sehingga desain itu akan dilakukan perpanjangan izin. Nanti perjanjianisasi ini, Bu Rika ini akan mendapatkan semacam imbalan atau royalti dari merek dan desain industri ini. Nah, sehingga double ya. Double. Cukup kipas-kipas begini Iya. sudah masuk ke rekening ya. Ini. Nah, tinggal bagaimana kita menggalang kerjasama B2B baik itu nasional maupun internasional. Sehingga sangat mudah. Persyaratannya tentu kalau IKM ingin difasilitasi cukup KTP-nya DIY. Kemudian kalau mengajukan merek itu tentunya logo mereknya draftnya sudah jadi. Kemudian meminta surat rekomendasi bahwa dia adalah binaan dari SOPD yang ada di IY, yaitu Dinas Perindak, Dinas Koperasi atau Dinas Pariwisata. Tuh. Kemudian yang keempat, apabila ada kesulitan bisa melalui WA ke kantor kami di 0897 3666 886. Oke, ini nanti bisa di WA searching ya Pak ya? ya di bisa browsing aja untuk atau nomor melalui WA-nya. jogja.ki.jogjaprov.go.id. Di situ ada menu ruang takon. Jadi bisa chatting di situ persyaratannya apa, merek, desain industri. Tentunya ada perbedaan. Kalau di desain industri itu harus ada gambar daripada desainnya, uraian tentang desainnya, kemudian surat pernyataan bahwa itu desain miliknya. Sehingga kalau terjadi sengketa sampai dengan di ranah pengadilan itu akan mempunyai bukti yang otentik itu adalah karyanya. Nah, di sini memang selain manfaat juga memiliki risiko. Jadi kalau kita dengan penjualan dengan market online yang sekarang sudah terjadi melalui Shopee, Latanza dan sebagainya. Iya. Nah, ini gugat-menggugat merek ini mulai banyak. Iya. Ya, angkanya sudah tidak puluhan juta sampai yang merek yang besar itu sudah mencapai triliunan. Triliunan. Nah, Wow. ini yang membahayakan. Di sini masyarakat harus mengetahui bahwa HAKI ini memberikan perlindungan. Iya. Banyak manfaatnya juga Iya. ternyata Bapak ya. Iya. Dan tadi hanya rentan waktunya berapa 10 tahun ya Pak ya? Untuk merek 10 Merek 10 tahun, tahun. Tapi desain setelah itu? industri 10 tahun, Iya. kemudian paten sederhana 10 tahun, paten dengan teknologi yang lebih tinggi itu 20 tahun. Oke, kalau sudah melebihi 10 tahun, Khusus merek bisa diperpanjang. oh bisa diperpanjang. Yang lainnya tidak ada perpanjangan. Oh begitu, jadi Mbak Reski nanti boleh perpanjang setelah 10 tahun ya. Saya ingin langsung ke Mbak Reski nih, karena kan saya memang tertarik sekali nih sama satu koleksi yang Mbak Reski pakai. Ya kan, ini idenya awalnya dari mana sih Mbak? Akhirnya ngedesain baju-baju yang keren-keren seperti ini. Oke, kalau kita tuh untuk yang ide yang baju ini ya monokrom itu sebenarnya produknya lebih ke, jadi ini yang brandnya Anantari yang baru. iya. Baru kita launching juga di tahun ini 2023 ini. Dia turunan dari Yasmin sebenarnya. Nah, kita idenya lebih ke baju-baju yang apa ya, casual, santai, terus lebih general kali ya, hitam putih gitu ya. Jadi kayaknya hampir semua orang suka hitam putih. Kemudian kita itu prosesnya batik tulis Mbak, tapi biasanya tidak ada motif batiknya Pak. Loh. Jadi memang apa ya, kita pengen melestarikan proses batiknya itu, tapi memang karena pasar kami sebelumnya itu memang lebih umum dan gimana sih kami mengenalkan produk batik, proses batik ini ke tempat yang lebih umum lagi, maka kita bikin desain-desain dengan motif-motif yang lebih unik yang mengikuti tren fashion sekarang tuh apa sih gitu. Kemudian dengan ciri khas kami, jadi kami lebih ciri khasnya itu lebih ke geometrik. Jadi mau gambarnya daun pasti daunnya ada geometriknya, mau ini gunungan juga ada unsur geometriknya. Jadi itu adalah ciri khas di Anantari, sehingga ya harapannya namanya branding gitu ya. Ketika orang melihat itu, oh itu produknya Anantari gitu. Jadi seperti itu, dan kita pengennya lebih mendunia gitu ya Mbak ya. Pengen menekan batik itu lebih ke dunia. Mungkin orang bisa meniru tapi apa ya, prosesnya agak susah gitu ya Pak ya. Iya, karena udah punya ciri kami khas sendiri batik ya tulis, untuk- jadi iya. memang kalau kami itu sedang merencanakan zero waste. Saya sedang berusaha Pak, saya belum bisa mengklaim bahwa saya zero waste itu belum bisa, karena
masih ada pecah di tempat saya. Tapi sedang mengurangi. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah kami membuat desain dulu bajunya nanti akan jadi apa sih gitu. Sehingga dari model baju itu akan kita nanti batiknya bagian depan tuh motifnya ini, bagian belakang ini. Nah, nanti ini jangan dibuang, jangan ada sampah gitu. Jadi misalnya bagian sini terpotong dia akan jadi kerah atau jadi apa gitu. Ya banyak hal lah. Kita mengurangi sampah fashion ya karena kecil-kecil itu menjadi banyak. Benar. Baru kemudian kita jahit dan konsep kami adalah lebih ke apa namanya all size, jadi ke outer gitu. Kemudian untuk orang-orang traveling, jadi yang suka piknik biar kopernya nggak penuh gitu. Jadi tipis-tipis tapi lebih ke apa ya, enak dipakai dan kalau bisa ya nggak gampang kusut gitu. Iya. Jadi konsepnya lebih ke seperti itu karena orang sekarang kan lebih seneng yang praktis yang pengennya tuh benar, simple. habis kegiatan A, kegiatan B dan C dan seterusnya ditambah kemacetan. Nah itu kami pengen memberikan solusi itu. Iya, benar Seperti sekali. Udah praktis, simple, dan juga anak muda bisa pakai itu yang iya. penting ya Mbak. Terlebih sekarang juga anak muda sangat mencintai batik Batik, ya. betul. Baiklah, dan pemirsa tadi kita sudah ngobrol juga dengan Bapak Doni ya terkait dengan sebenarnya apa sih manfaat kita mendaftarkan ke Haki. Nah nanti saya juga ingin bertanya dengan Bapak Aslam, tapi sebelumnya kita akan break lebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Serawung Karya Bakti. No, 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 tunggu dulu, cinta jangan buru-buru, masih ada banyak waktu, biarkan cinta mengalir. mengajak warga masyarakat Yogyakarta untuk bangga buatan Indonesia. Mari kita cintai produk buatan dalam negeri, khususnya produk IKM atau UMKM, dengan membeli dan menggunakannya agar perekonomian semakin maju dan masyarakat sejahtera. Terlalu manis
kembali lagi di Serawung Karyo Bakul, tentunya persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya kita sudah memasuki untuk segmen yang terakhir. Saya akan ke Bapak Aslam dulu. Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Doni tentang apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan, terlebih untuk industri fashion nih ya Pak ya, ketika mendaftarkan HKI. Nah ini kalau kita pengen tahu dari segi anggota Dewan nih Pak ya, sebenarnya apa sih Pak yang kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan ketika memang kita mendaftarkan HKI, terutama untuk meningkatkan ekonomi daerah Pak? Monggo. Oke, yang pertama salah satu prasyaratnya teman-teman desainer itu, pencetak ide dari industri kreatif itu adalah selalu berinovasi. Jadi selalu menernakkan inovasi-inovasi, desain-desain baru. Ini penting bagi kami di DPRD karena Yogyakarta ini sudah kebacut, saguh, disampuri menjadi kota batik dunia. Ini yang harus kita garis bawahi. Artinya begitu kita sudah bersedia disampuri menjadi kota batik dunia, maka gagasan-gagasan untuk mengolah batik menjadi bermacam-macam desain ini menjadi satu keniscayaan. Artinya harus itu. Maka tadi saya matur, saya berbangga hati di Jogja ini ada banyak SDM yang terkait dengan desain. Tentu kuncinya adalah selalu berinovasi. Karena begini, kalau tadi saya matur kaitan dengan desain itu untuk pengamanan produk kita, pengamanan desain kita. Agar tidak dicolong oleh orang lain. Akan tetapi jangan lupa kita sebagai desainer, sebagai produsen fashion itu, ya hati-hati jangan latah ngambil desain atau mereknya orang lain, meskipun itu mereknya wong Amerika atau wong Afrika sana, itu diambil kemudian diproduksi itu juga berbahaya juga. Oh iya, kadang soalnya kadang kita cuma browsing-browsing gitu ya Pak ya. Meskipun jaraknya itu jauh Afrika sama Amerika itu. Tapi kalau kita bicara digital itu dekat banget. Jadi tadi beliau paling mengatakan untuk membuat HKI yang berupa merek saja dibuka di Google itu Yasmin itu ada ratusan itu nama merek Yasmin itu. Yang mungkin bedanya ada di hurufnya atau bedanya di tambahan pengurangannya, tapi di terminologi Yasmin itu buka di Google itu mereknya itu banyak sekali, sehingga saya juga perlu matur kepada teman-teman produsen maupun desainer, jangan hati-hati, maksud saya hati-hati jangan mengambil desain latah di Google gitu. Kalau teman-teman kalau seperti beliau ini mungkin sudah paham, tapi bagi pemula-pemula kepinginnya itu ngetren, kepinginnya itu keren, kemudian niru, bahasanya bukan jiplak. Kalau pemula itu kan belum jiplak ya, niru itu, niru latah di Google, emen podo kae itu. Kemudian sudah dia produksi banyak. Nanti nek sing duwe desain wong Amerika, wong Afrika itu ngerti, kemudian kita dituntut itu, nilai tuntutannya mungkin jauh di atas nilai produksi kita. Artinya itu risikonya juga tinggi. Oleh karena itu maka kaitan dengan hak karya intelektual ini menurut saya sangat-sangat penting, khususnya yang terkait dengan fashion. Karena kalau dunia atau industri kreatif ini berkembang, maka industri batiknya juga akan tumbuh berkembang. Karena akan diolah, dikembangkan di industri kreatif tadi itu. Itu yang menurut kami dari sisi Dewan dalam melakukan pengawasan tadi itu, agar roadmap yang sudah kita tata di Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan industri kreatif UKM dan UKM itu sejalan sesuai dengan roadmap yang sudah disusun oleh pemerintah daerah. Satu itu. Kemudian yang kedua yang terkait dengan fashion, kecuali inovasi, kemudian juga kapasitas produksi menurut saya juga tidak kalah pentingnya ya. Karena Jogja ini sebagai kunjungan wisata. Tentu sebagai kunjungan wisata bagi
beliau mungkin sebuah karya desain itu sudah bernilai ekonomi tinggi, tapi produksi itu juga usaha penting agar bisa lebih bisa tadi itu bisa mengelaborasi bagi pengrajin-pengrajin. Gagasan ide tentang desain iya, tapi produksi juga iya. Produksi atas gagasan itu, misalnya jenis kayak kudung beliau ini, atau mungkin produk batik dari batik yang lain. Dengan banyaknya produk fashion akan mengelaborasi produksi dari para pengrajin batik yang ada di karena Yogyakarta ini sudah, Mas Doni sudah mengupayakan hakinya batik tulis itu khusus Ngriloyo misalnya untuk apa kaitan dengan hakinya. Kemudian batik nite itu untuk indikator wilayah Trimulyo di Jedes Bantul. Itu sudah diberikan perlindungan oleh Mas Doni itu ya. Itu yang terkait dengan itu juga sudah dilindungi, karya-karya itu sudah dilindungi. Sehingga dari sisi pengrajin batik tulis khusus di wilayah indikator Ngriloyo itu aman, dia tidak akan ditiru oleh pembatik yang lain. Demikian juga yang batik nite, karena sudah dilindungi hak karya intelektual kawasan indikator itu di kawasan Trimulyo, nggak akan mungkin ditiru oleh yang lain. Ini pentingnya pemerintah hadir memberikan penghargaan kepada pemilik ide dan gagasan pengetahuan tadi itu. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, ini saya ingin ke Mbak Reski nih. Mbak Reski tadi kan ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Aslam nih ya. Kalau Mbak Reski sendiri nih sebagai desainer dan sekarang sudah usahanya sangat luar biasa, sudah terkenal gitu kan, tingkat nasional bahkan kan. Nah, ini gimana nih Mbak, kalau misalnya nih tahu-tahu nih ada yang menjiplak seperti itu, dari Mbak Reski sendiri menanggapinya seperti apa? Mulai dari desain baju, mulai dari motifnya segala macam seperti itu. Bagaimana dari Mbak Reski sendiri? Gitu ya. Kalau emosinya perempuan gitu ya, langsung shock gitu ya. Kadang ada kan ya mungkin agak yang sedikit-sedikit nakal gitu. Iya, Kita banyak bikin Mbak. palsunya seperti itu gitu dengan memberikan labelnya dia sendiri tapi benar-benar jiplak gitu. Banyak, sebenarnya banyak banget gitu. Kayak gitu itu sebenarnya banyak gitu dan bagi kita yang sudah punya brand itu sebenarnya ya itu sebenarnya untuk melindungi itu, terutama ketika kita itu posting di medsos, di marketplace. Jadi kadang foto kita dipakai untuk dia jualan dengan produk yang kualitasnya jauh di bawah kita. Nah itu juga banyak juga ditemuin, beberapa teman juga mengalami seperti itu. Kalau saya selama masih bisa dikontak ya orang itu pasti akan saya kontak gitu. Seminggu yang lalu saya juga ada kasus seperti itu. Jadi langsung saya kontak, dia pakai ini gitu. Jadi memang ya proses itu memang kami punya haki, kami punya ketentuan. Jadi kalau Anda memakai ya mohon maaf kami secara hukum kami lebih menang. Tapi kalau ngomong secara desainer Mbak, kalau saya ben legowo gitu ya. saya mungkin menyemangatinya gitu adalah bahwa berarti kita di depan gitu. Karena yang meniru pasti di belakang. Gitu. Jadi kenapa dia sampai meniru kita? Berarti produk kita bagus seperti itu. Saya sih selalu berusaha gimana caranya membuat produk selalu baru ya. Jadi misalnya saya punya koleksi gitu, satu koleksi itu kita hanya akan jual di bulan ini aja. Jadi ketika itu nanti misalnya 3 bulan berikutnya kita sudah menyiapkan koleksi baru karena biasanya sudah dicontek. Oh, berarti malah solusinya seperti itu ya Mbak? Karena memang kita desainer ya harus berpikir kreatif terus ya Pak. Ya, yang seperti yang datang ke Bapak tadi bahwa memang gimana kita harus selalu berkembang terus, menciptakan sebuah desain baru, ide baru gitu. Kalau secara komersial ya berarti pelanggan, Bu ini ada yang baru loh, Ibu belum beli yang ini gitu. Jadi memang kalau ngomong secara perempuan memang tadi ya shock banget gitu ya Mbak. Tapi kalau kita hanya berpikir di situ terus, kita akan berhenti. Tapi jadi ada beberapa hal yang harus kita pikirkan antara
ya kita pikir nih legalitasnya gimana dan gimana kita harus selalu berkreativitas. Iya, daripada ngeluh sedih aja malah tidak berkembang ya Mbak ya. Iya. Sudah mendapatkan solusinya, sekarang aman seperti itu ya. Mau apapun itu yang terjadi tetap berjalan Ya, seperti makanya itu. ketika punya Anantari kemarin, begitu semuanya sudah siap, logo sudah oke, semua properti sudah siap, saya langsung daftar. Karena saya nggak mau keduluan sama orang lain gitu Mbak. Iya, benar sekali. Makanya itu sangat penting sekali ya untuk bisa Betul. mendaftarkan ke HKI. Oke. Baik, sayang sekali ini waktu sudah habis. Ini kita sudah di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan ke narasumber-narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak H. Aslam Ridlo MAP. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Mbak Sudah Nana. kita ngobrol-ngobrol banyak, tentunya pemirsa mendapatkan manfaat untuk acara kali Amin, ini. amin, amin. Terima kasih Bapak Doni, matur nuwun, dan juga terima kasih Mbak Reski, sukses terus untuk usahanya ya. Ya baik, pemirsa tentunya kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali tentunya untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Joglo, Mandapa, dan juga terima kasih untuk The Lailah Band. Dan kalau begitu saya Rina Arung harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.